Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Lucky Kepston Purba dari kelas 10-7, asal sekolah SMA Negeri 23 Batam. Yang saya hormati Pak Muhammad Iqbal selaku guru mata pelajaran biologi kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem, interaksi antara komponen ekosistem, aliran energi, piramida ekologi, produktivitas, dan daur biogeokimia. Yang pertama, komponen ekosistem biotik. Biotik adalah komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Abiotik adalah seluruh unsur yang ada di alam. Contohnya air, batu, tanah. Yang kedua, interaksi antar spesies. Interaksi antar spesies dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kompetisi, predasi, mutualisme, komensalisme, dan amensalisme. Aliran energi. 1. Rantai makanan. Perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme makanan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. 2. Jaring-jaring makanan. Hubungan yang kompleks dari rantai-rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologis yang menunjukkan hubungan siapa yang mengkonsumsi siapa juga. Yang ketiga, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkatan trofik yang menunjukkan kepadatan populasi, berat organisme maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik secara berurutan dalam ekosistem. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkatan. Idealnya, produsen harus lebih banyak supaya seimbang, agar tidak menimbulkan kompetisi dan berujung pada penurun populasi. Yang kedua, piramida biomasa menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofik. Piramida ini terdapat di ekosistem terestrial dan akuatik. Yang ketiga, piramida energi menunjukkan jumlah energi setiap tingkatan trofik. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama untuk tumbuhan. Energi cahaya berubah menjadi energi kimia melalui rantai makanan. Pada piramida ini, jumlah energi yang dimanfaatkan hanya sekitar 10%. Produktivitas. Kemampuan dari organisme dari suatu ekosistem untuk dapat menerima serta menyimpan energi dinamakan sebagai produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem tersebut terdiri dari produktivitas primer serta produktivitas sekunder dari konsumen final. Daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biokimia dikenal 2 macam daur, diantaranya daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi atau objek astronomis lainnya. Bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Hidrogen. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Fosfor. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi peranannya sangat diperlukan. Atom fosfor hanya ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat atau PO43 negatif. Balerang. Daur balerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur balerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari
hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian ekosistem? Mengutip buku Diversitas Ekosistem di Indonesia, ekosistem adalah suatu produk interaksi antara berbagai organisme, antara organisme dan lingkungannya. Pertanyaan nomor 2, ada berapa jenis ekosistem? Terdapat beberapa jenis ekosistem yang berbeda berdasarkan karakteristik dan lingkungannya. Ekosistem alami, ekosistem buatan, ekosistem akuatik, dan ekosistem terestrial. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami dan tidak diubah oleh manusia secara signifikan. Pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan ekosistem buatan? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia. Pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan ekosistem akuatik? Ekosistem akuatik mencakup lingkungan air seperti sungai, danau, dan laut. Di dalam ekosistem ini organisme hidup beradaptasi dengan lingkungan air yang berbeda-beda. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.